pandangan sendiri. Nah, beliau kan berargumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Ubaidullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar. Di zaman itu nggak ada Dukcapil, Pak Sekda. Pak Sekda namanya ada nggak di Dukcapil? Henry gitu. Banyak Pak namanya Henry. Henry apa Pak? Henryzal. Itu banyak, ratusan namanya Henryzal. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Dr. Ar-Razi Hasyim ternyata ikut-ikutan juga membahas ilmu nasab. Padahal dia jurusannya bidang tasawuf. Ya pasti tidak nyambung. Dan mengenai Dr. Ar-Razi Hasyim, ini kan juga seorang ustadz lulusan luar negeri. Lulusan Kairo kalau tidak salah. Nah kalau orangnya lama tinggal di Kairo, bagaimana mungkin akan lebih memahami kondisi di Indonesia ini daripada Kiai Imaduddin yang jelas asli orang pribumi, asli Banten, berguru pada ulama Nusantara dan tinggalnya juga di Indonesia. Kemudian dalam sebuah video Pak Ar-Razi Hasyim juga pernah menyatakan kalau dia itu bukan orang Nahdlatul Ulama, juga bukan orang Muhammadiyah. Terus jalurnya itu apa? Apakah tidak punya jalur atau punya aliran sendiri? Dan soal Pak Ar-Razi Hasyim yang dalam video katanya berhasil mematahkan dan membantah kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman, itu tidaklah benar. Yang benar adalah Pak Ar-Razi Hasyim hanya mengalihkan perhatian, mencari alasan untuk mematahkan kajian ilmiah Kiai Imaduddin. Tapi bukan tesis atau kajian yang bisa membantah tesis Kiai Imaduddin, bukan. Cuma membantah dengan dalil-dalil yang biasa-biasa saja. Dan semua orang juga bisa membantah seperti itu. Misal dia bilang dahulu di abad ke-5, ke-6 dan seterusnya itu tidak ada Dukcapil dan lain sebagainya. Nah soal Dukcapil ini kan semua orang juga sudah paham dan mengerti meski tidak diajari. Pencatatan warga negara Indonesia, adanya KTP, ini kan juga belum ada pada masa kolonial Belanda. Artinya apa? Artinya untuk membantah atau mematahkan suatu tesis harusnya ya menggunakan tesis pula. Untuk membantah kajian ilmiah ya menggunakan kajian ilmiah pula. Bukan alasan dahulu tidak ada Dukcapil, dahulu tidak ada kartu penduduk dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi yang dijadikan pegangan adalah data yang bisa dipercaya pada abad yang dimaksud. Kalau dahulu pencatatan nasab menggunakan kitab nasab, ya kalau mau membantah pedomannya harus kitab nasab dong, bukan Dukcapil atau KTP, bukan pula menggunakan komputer. Itu produk-produk baru. Dahulu hal-hal semacam itu tidak ada. Dan bantahan itu kesannya hanya asal-asalan saja, mengada-ada saja. Sebenarnya yang dicari itu adalah ada tidak kitab nasab abad ke-5, 6, 7, 8, 9 yang mencatat kalau Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad Al-Muhajir. Itu pertanyaannya. Kalau misalkan ada, ya sebutkan kitabnya, kan beres. Kalau tidak, ya sudah. Tapi ya itulah, namanya kajian ilmiah itu memang sulit. Hanya orang terpilih seperti Kiai Imaduddin saja yang mungkin menguasai bidang tersebut. Meskipun tentu saja ada juga ulama-ulama sepuh ahli nasab di negeri ini yang sejalan dengan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman dari Banten, namun mungkin tidak punya keberanian mengungkapkan hal tersebut, atau mungkin ada alasan lain yang tidak memungkinkan beliau-beliau ini membahas nasab di depan publik. Sebab apa? Sebab urusan nasab itu adalah urusan sensitif. Namun kalau melihat kondisi di Indonesia saat ini, di mana ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, namun ternyata akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya Nabi, lah itu harus dibuka dan diungkap ke publik. Segelintir oknum Habib mengaku sebagai cucu Nabi, tapi suka menghina ulama-ulama pribumi, suka merendahkan anak bangsa karena dianggap beda kasta, maka hal itu harus dibahas nasabnya sampai beres. Dan soal nasab ini memang harusnya dibahas secara tuntas, agar ke depan tidak muncul lagi kelompok-kelompok yang mengaku sebagai cucu Nabi, namun ternyata hanya untuk minta dipuji, minta dilayani, minta diikuti, minta dituruti segala keinginannya.
Kemudian dengan seenaknya, dengan dalih, kalau tidak mau menuruti, maka tidak akan mendapat syafaat Nabi. Ini kan aneh. Dan hal ini harus diteliti. Mosok Nabi kok kejam seperti itu? Kan tidak masuk akal. Jadi Pak Ar-Razi Hasyim menampaknya tidak pas kalau ikut-ikutan membahas nasab. Apalagi sampai dikatakan bisa membantah kajian ilmiah Yai Imaduddin Al-Bantani. Tidak, itu bukan membantah tesis, tapi cuma mengalihkan perhatian, mengalihkan isu. Membantah tesis bukan dengan tesis, tapi hanya dengan dalil asal-asalan. Itu kalau menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat Anda bagaimana?